Kunjungan Putin ke India membuka mata kita yang selama ini terlena dengan narasi media barat. Kunjungan ini merupakan pembuktian bahwa strategi isolasi yang diterapkan Amerika Serikat dan Eropa terhadap Rusia tidak mampu sepenuhnya membendung Moskow. Bahkan Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyambut Putin secara langsung di tangga pesawat, sebuah gestur penghormatan tertinggi kepada pemimpin negara. Namun, poin paling krusial dari lawatan ini justru terungkap sebelum roda pesawat kepresidenan Rusia menyentuh landasan. Dalam sebuah wawancara, Putin melemparkan satu pernyataan yang secara fundamental menantang logika. Dia menyebut China dan India sebagai sekutu dan teman terdekat Rusia dalam satu tarikan napas yang sama. Pernyataan ini terdengar kontradiktif jika kita melihat fakta di lapangan. New Delhi dan Beijing masih terlibat dalam sengketa perbatasan. Tentara dari kedua belah pihak masih saling berhadapan dengan senjata terkokang. Meskipun begitu, Putin dengan percaya diri memposisikan Rusia di tengah ketegangan tersebut. Putin mengirim pesan kepada Washington bahwa Moskow memegang kunci stabilitas di Asia karena hanya Rusialah satu-satunya kekuatan yang bisa duduk satu meja dengan Xi Jinping dan Modi. Sebuah manuver diplomasi tingkat tinggi yang menempatkan Kremlin sebagai poros penyeimbang. Landasan utama dari kepercayaan diri Putin ini sebenarnya bukanlah ideologi, melainkan kalkulasi ekonomi yang sangat pragmatis, terutama di sektor energi. Hubungan Rusia dan India telah berevolusi dari mitra dagang tradisional menjadi sebuah simbiosis yang saling mengikat satu sama lain. Sebelum tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina, porsi minyak Rusia dalam keranjang impor India sangat kecil, hanya berkisar di angka 2%. India saat itu lebih banyak bergantung pada suplai dari Timur Tengah. Namun kondisi hari ini berbalik 180 derajat. Rusia memasok lebih dari 40% kebutuhan minyak mentah India. Lonjakan volume perdagangan ini mencapai angka miliaran dolar yang menjadi nafas bagi ekonomi Kremlin di tengah sanksi SWIFT dan pembekuan aset oleh Barat. Mekanisme ini menciptakan fenomena yang disebut sebagai The Global Laundromat. Eropa dan Amerika Serikat secara resmi melarang impor minyak Rusia. Namun, mereka tetap membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan industri mereka. Disinilah India memainkan peran kuncinya. Kilang-kilang minyak India, seperti yang ada di Jamnagar, memborong minyak mentah diskon dari Rusia, mengolahnya, lalu mengekspor kembali ke pasar Eropa dan Amerika. Secara teknis, produk tersebut berlabel Made in India, sehingga lolos dari sanksi. Realitas ini membuat posisi India sangat vital. Jika India tunduk pada tekanan Barat, karena ancaman tarif dari Donald Trump, dan berhenti membeli minyak Rusia, pasokan minyak global akan menyusut drastis. Hukum pasar akan berlaku. Kelangkaan suplai akan memicu lonjakan harga minyak dunia, yang pada akhirnya akan menghancurkan ekonomi negara-negara importir, termasuk Indonesia. Jadi, keberadaan aliansi minyak Rusia-India ini, suka atau tidak suka, adalah katup pengaman yang menjaga harga minyak dunia tetap masuk akal. Selain energi, aspek yang paling menarik dari kunjungan itu adalah agenda pertahanan. Delegasi Moskow datang dengan membawa proposal yang sangat spesifik, penjualan jet tempur Sukhoi Su-57 dan sistem pertahanan udara S-400 tambahan. Langkah ini mengungkap sebuah paradoks yang cukup rumit. Kita tahu bahwa Rusia memiliki kemitraan strategis tanpa batas dengan Cina. Bahkan, teknologi militer Cina berakar dari desain Soviet. Namun, di saat yang bersamaan, Rusia malah menawarkan alutsista tercanggihnya kepada India, rival utama Cina di Asia. Tawaran ini juga mencakup transfer teknologi dan skema produksi lokal, yang memungkinkan India memproduksi Su-57 di dalam negeri. India sangat membutuhkan Su-57 ini karena alasan yang mendesak. Angkatan Udara Cina sudah mengoperasikan jet tempur siluman J-20 dalam jumlah yang signifikan, dan Pakistan dikabarkan segera mendapatkan J-35. Armada Rafale milik India, meskipun canggih, dianggap belum cukup untuk memberikan keunggulan udara jika konflik kembali pecah. Bagi Rusia, keputusan menjual Su-57 ke India didorong karena kebutuhan finansial yang sangat mendesak. Industri pertahanan Rusia butuh pasar ekspor untuk tetap hidup dan membiayai riset, terutama setelah pasar tradisional mereka terganggu oleh sanksi. Moskow juga tahu bahwa senjata yang mereka jual ke New Delhi ini disiapkan untuk membidik teman dekat mereka sendiri, yaitu Cina. Tapi Moskow memilih untuk menutup mata terhadap fakta tersebut. Ini adalah bukti bahwa dalam kondisi terdesak, kepentingan nasional jauh lebih prioritas dibandingkan hanya sekedar solidaritas aliansi. Rusia bermain dua kaki, mempersenjatai kedua belah pihak yang bersengketa demi cuan maksimal.
Lantas, bagaimana dengan ambisi Rusia untuk membentuk aliansi trilateral Rusia, India, Cina? Konsep ini sebenarnya sudah digagas sejak era Yevgeny Primakov di akhir 90-an sebagai upaya untuk menyeimbangkan hegemoni Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyuarakan optimisme bahwa mekanisme ini bisa dihidupkan kembali. Namun, realitas geopolitik hari ini membuat ide tersebut nyaris mustahil terwujud dalam bentuk aliansi pertahanan yang solid. Hambatan utamanya adalah India. New Delhi menganut prinsip strategic autonomy. Mereka tidak mau didikte oleh blok manapun. Meskipun India membeli senjata dan minyak dari Rusia, mereka juga tergabung dalam dialog keamanan kuat bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Sebuah kelompok yang secara eksplisit dibentuk untuk membendung pengaruh Cina di Indo-Pasifik. Ketika wartawan India bertanya kepada Putin mengenai ketegangan di perbatasan Cina-India, jawaban Presiden Rusia itu sangat kalkulatif. Dia tidak menawarkan diri sebagai mediator dan tidak berusaha mendamaikan secara aktif. Putin justru menegaskan sikap non-intervensi, menyatakan bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan bilateral kedua tetangganya. Sikap ini sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian, padahal ini adalah strategi safety play yang sangat cerdik. Jika Putin mencoba menjadi mediator dan gagal, kredibilitasnya akan hancur. Jika Kremlin terlihat sedikit saja condong membela Cina, Rusia akan kehilangan pasar senjata India. Sebaliknya, jika Putin membela India, maka akan merusak hubungan Putin dan Xi Jinping. Maka, pilihan terbaik adalah membiarkan konflik itu tetap ada dalam status quo, sembari memastikan kedua belah pihak tetap bergantung pada pasokan dari Rusia. Kunjungan Putin ini pada akhirnya menegaskan bahwa tatanan dunia tidak lagi bergerak dalam kutub hitam putih seperti era Perang Dingin. Kita sedang melihat era di mana kepentingan nasional mengalahkan ideologi blok. India rela mengabaikan tekanan Barat dan ancaman tarif Trump demi minyak murah Rusia. Rusia rela mempersenjatai musuh dari sekutu terdekatnya demi kelangsungan industri militer. Dan Cina, meskipun mungkin tidak senang dengan penjualan senjata tersebut, tetap membutuhkan Rusia sebagai penyangga energi di utara. Bagi Indonesia, manuver segitiga ini memberikan pelajaran penting. Di era multipolar yang penuh ketidakpastian ini, tidak ada yang namanya teman abadi atau musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang saling beririsan. Harga BBM yang kita beli besok pagi sangat mungkin ditentukan oleh seberapa pandai Putin menjaga keseimbangan antara New Delhi dan Beijing. Menurut kalian, apakah strategi dua kaki Rusia dan India ini akan bertahan jika konflik perbatasan kembali meletus? Atau justru alutsista Rusia-Cina saling adu kekuatan di langit Asia? Sampaikan analisis kalian di kolom komentar.